Halo, welcome back to YouTube channel. Jangan lupa like and subscribe ya di bawah ini. Jangan lupa juga beri pertanyaan. Ya, kali ini saya akan memaparkan materi yaitu tentang mode pendidikan olahraga sport education. Pengertian mode pendidikan olahraga sport education. Mode sport education merupakan sebuah mode kurikulum dalam pembelajaran pendidikan jasmani yang dikembangkan oleh Sudianto pada tahun 1994. Mode sport education ini didesain dalam rangka memberikan pengalaman nyata kepada siswa mengenai keterlibatan dan aktivitas olahraga yang disesuaikan dengan konteks pendidikan jasmani di sekolah. Mode pendidikan olahraga atau sport education dikembangkan oleh Darli Sudianto pada tahun 1994. Mode pendidikan olahraga ini adalah mode yang dikembangkan semua ranah domain kognitif, afektif, dan psikomotorik. Pengertian mode pendidikan olahraga atau mode sport education menuntut siswa memainkan banyak peran daripada olahraga dan pada umumnya yang hanya berperan sebagai pemain dalam mode sport education. Selain belajar peran sebagai pemain, siswa juga belajar sebagai pelatih, wasit, pencatat skor. Mode sport education berorientasi pada keterlibatan siswa secara langsung atau student center, di mana program pembelajarannya dikemas dalam bentuk kompetisi olahraga. Metode ini dipercaya mampu mengembangkan aspek kebugaran jasmani, keterampilan gerak, keterampilan berpikir kritis, keterampilan sosial, penalaran, stabilitas emosional, tindakan moral yang baik, pola hidup sehat, dan pengenalan lingkungan bersih melalui aktivitas jasmani terpilih. Sudianto dan Tenli dalam Purwanto pada tahun 2014. Sudianto dan Tenli dalam Purwanto pada tahun 2014 mengemukakan bahwa mode pendidikan olahraga sport education dapat diimplementasi secara baik atau sebaliknya. Keberhasilan dan kegagalan model ini tergantung kepada bagaimana para guru implementasinya. Jika para guru pendidik jasmani mencoba mode pendidikan olahraga, mulailah dengan kemauan untuk berhasil melaksanakannya. Hal tersebut akan membuat perencanaan menjadi penting. Mode pendidikan olahraga sport education ini diperlukan partisipasi penuh dari para siswa. Permasalahannya tetap klasik, yaitu bahwa waktu untuk pembelajaran sangat terbatas. Padahal siswa harus tetap memiliki pengalaman berhasil sebanyak mungkin. Mode pendidikan olahraga kognitif, afektif, psikomotorik. Apa sih kognitif? Kognitif adalah ranah yang mencakup sebagai mental otak yang berisi perilaku-perilaku yang menekankan aspek intelektual seperti pengetahuan, pengertian, dan keterampilan berpikir. Afektif adalah ranah yang berkaitan dengan sikap dan nilai, berisi perilaku-perilaku yang menekankan aspek perasaan dan emosi, seperti minat, sikap, apresiasi, dan cara penyelesaian diri. Psikomotor adalah berhubungan dengan aktivitas fisik, misalnya lari, melompat, melukis, menari, memukul, dan sebagainya. Tiga aspek atau domain ini sangat berperan besar dalam pendidikan anak karena digunakan untuk mengukur keberhasilan proses pembelajaran terhadap anak. Ketiga aspek ini diperlukan untuk mengevaluasi sejauh mana materi pendidikan dapat diserap oleh anak dengan mengacu kepada kategori-kategori di dalam tiga domain utama tersebut. Karakteristik mode pendidikan olahraga sport education. Karakteristik mode pendidikan olahraga yang dikembangkan oleh Sudianto dalam Metze pada tahun 2000 yang diterjemahkan secara bebas ke dalam bahasa Indonesia. Yang pertama yaitu musim latihan dan pertandingan. Musim atau season merupakan salah satu karakteristik dari mode sport education yang di dalamnya terdiri dari musim latihan dan kompetisi serta seringkali diakhiri dengan puncak kompetisi.
Yang kedua, anggota tim. Anggota tim merupakan karakteristik kedua dari mode sport education. Semua mahasiswa harus menjadi salah satu anggota dari tim olahraga dan akan tetap sebagai anggota sampai satu musim selesai. Yang ketiga, kompetisi formal. Kompetisi formal merupakan karakteristik dari ketiga dari mode sport education. Kompetisi dalam mode ini mengandung 3 arti, yaitu festival usaha meraih kompetisi dan mengikuti pertandingan pada level yang berurutan. Kompetisi formal dilakukan secara berselang-seling dengan latihan dan format yang berbeda-beda. Misalnya 2 lawan 2, 3 lawan 3, dan seterusnya sehingga pada tingkat yang sesuai. Dengan kemampuan mahasiswa, penjadwalan ditetapkan dari sejak awal perkuliahan hingga mahasiswa mengetahui waktu dan secara pastinya dan sejak kapan mereka harus mempersiapkan diri. Yang terakhir, puncak pertandingan merupakan ciri khas dari event olahraga untuk mencari siapa yang terbaik pada musim itu, dan ciri khas ini dijadikan karakteristik keempat dari mode sport education. Dalam pembelajaran permainan pada umumnya, pertandingan seperti ini sering dilakukan, namun setiap mahasiswa belum tentu masuk anggota tim sehingga terkadang lepas dari konteksnya. Catatan hasil merupakan karakteristik dari kelima mode sport education. Catatan ini dilakukan dalam berbagai bentuk, mulai dari catatan masuk gol, tendangan ke gol, curang, kesalahan-kesalahan dan sebagainya. Disesuaikan dengan kemampuan siswa. Catatan ini dilakukan siswa dan guru untuk dijadikan passback sebagai individu maupun tim. Perayaan hasil kompetisi merupakan karakteristik keenam dari mode sport education. Perayaan hasil kompetisi seperti upaya penyerahan medali berguna untuk meningkatkan makna dari partisipasi dan merupakan aspek sosial dari pengalaman yang dilakukan siswa. Keenam karakteristik mode sport education ini dijadikan alasan untuk mengatakan bahwa proses pembelajaran pada umumnya tidak lengkap dan mengajar siswa melalui olahraga. Manfaat mode pendidikan olahraga yang pertama yaitu mengembangkan keterampilan dan kebugaran jasmani siswa. Yang kedua, menghargai dan dapat melakukan permainan strategi dalam olahraga pada situasi pembelajaran pendidikan jasmani. Yang ketiga, berperan serta secara layak dalam pembelajaran pendidikan jasmani sesuai dengan tahap pengembangan siswa. Yang keempat, sebagaimana peran dan perencanaan dalam administrasi program pertandingan olahraga. Yang kelima, memberikan dan mengembangkan kepemimpinan yang bertanggung jawab terhadap siswa. Yang keenam, membiasakan siswa untuk bekerja keras secara efektif dan berkelompok untuk mencapai tujuan bersama. Yang ketujuh, membuat siswa menghargai ritual dan kompetisi keunikan dari cabang olahraga. Yang kedelapan, mengembangkan pengetahuan tentang perwasitan, penilaian, pelatihan olahraga. Tujuan mode pendidikan olahraga ini yaitu mode pendidikan olahraga memiliki tujuan untuk mendidik siswa menjadi pemain dalam arti sesungguhnya serta membantu mereka berkembang untuk menjadi olahragawan yang berkompeten, bijaksana, dan berpengetahuan serta antusiasi. Mode sport education memiliki tujuan untuk mendidik siswa menjadi pemain dalam arti sesungguhnya serta membantu mereka berkembang untuk menjadi olahragawan yang berkompeten, bijaksana, dan pengetahuan serta antusias. Mode sport education menawarkan metode pembelajaran yang lebih lengkap dengan apa yang selama ini dilakukan oleh guru-guru pendidik jasmani. Sebelumnya mode sport education sudah dulu eksis di negara Amerika Serikat yang diperkenalkan oleh Darlie Stenton sejak tahun 1994. Tujuannya yaitu memiliki tujuan khususnya antara lain itu mengembangkan keterampilan kebugaran, menghargai dan dapat melakukan permainan strategi dalam olahraga. Yang selanjutnya, berperan secara layak sesuai dengan tahap perkembangannya sebagai peran dan perencanaan dan administrasi program olahraga, memberikan dan mengembangkan kepemimpinan yang bertanggung jawab, bekerja secara efektif dalam kelompok untuk mencapai tujuan bersama, menghargai ritual dan konvensi unik makna dari
setiap cabang olahraga. Yang terakhir, mengembangkan dan menerapkan pengetahuan tentang perwasitan, penilaian, dan pelatihan. Perbedaan sport education dengan sport. Perbedaan yang mencolok antara sport education dengan sport atau olahraga, persyaratan partisipasi kelibatan yang sesuai dengan pengembangan siswa, dan perayaan yang lebih beragam. Yang pertama itu persyaratan partisipasi. Sport education menuntut adanya partisipasi penuh dari semua mahasiswa. Pada umumnya, musim tuntut ini akan mengetahui pertimbangan dalam nilai jumlah tim dan anggota masing-masing tim dan karakteristik kompetisi. Yang dilakukan beberapa hal yang perlu kita perhatikan, antara lain yaitu sistem gugur setelah sebisa mungkin kita hindari. Yang kedua, jumlah anggota tim yang terlalu banyak juga harus dihindari, sebab permainan cenderung dominasi oleh siswa yang sudah terampil. Yang ketiga, puncak pertandingan harus merupakan event untuk semua siswa, tidak hanya untuk mahasiswa atau tim yang terbaik. Yang keempat, semua siswa atau tidak hanya atau tidak juga yang berbakat mendapatkan kesempatan yang sama pada semua peran, baik sebagai pemain, wasit, pemimpin, dan anggota tim. Perbedaan sport education. Keterlibatan yang sesuai dengan perkembangannya. Bentuk olahraga yang digunakan dalam sport education harus sesuai dengan pengalaman dan kemampuan siswa. Semua olahraga harus diberikan secara bertahap-tahap, dimodifikasi namun menyeluruh pada keenam karakteristik sport. Disebut modifikasi dapat dilakukan dari jumlah anggota tim, misalnya 1 lawan 1, sehingga pada jumlah yang sesuai dengan kemampuan siswa dari alat yang digunakan. Demikian juga peraturannya, dari mulai biasa mengatakan manusia atau keluar hingga pada peraturan yang sesuai dengan kemampuan siswa untuk dapat diterapkan. Peran yang lebih beragam, yaitu mode sport education menuntut siswa memainkan banyak peran daripada olahraga. Pada umumnya yang hanya berperan sebagai pemain. Dalam model sport education, selain belajar berperan sebagai pemain, siswa juga belajar sebagai pelatih wasit yang mencatat skor. Pada kasus mode tertentu, siswa dapat belajar sebagai manajer atau instruktur, penyiar, dan penulis berita olahraga. Kelebihan dari mode pendidikan sport education: siswa mampu mengembangkan potensi keahlian dalam bidang kompetisi atau pertandingan olahraga, dan siswa mampu bekerja sama dengan tim dalam cabang olahraga yang melibatkan kelompok, yaitu seperti permainan bola voli, bola basket, sepak bola, dan lain-lainnya, sebagaimana yang dikemas dalam situasi pertandingan. Kekurangan dari mode olahraga sport education. Kekurangannya yaitu mode pendidikan olahraga sport education yang dikemas dalam situasi pertandingan kompetisi olahraga menjadi siswa cenderung fokus pada pertandingan dan fokus pada mode pendidikan olahraga yang senantiasa dihadapkan pada situasi pertandingan, maka siswa kurang memperhatikan gerak teknik dari dasar dengan baik. Sekian dari materi saya. Saya ucapkan terima kasih apabila ada salah kata yang tidak berkenan di hati para teman-teman, mohon dimaafkan. Jangan lupa like dan beri pertanyaan di bawah ini ya. Terima kasih.